Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa pintar Indonesia? Baiklah, materi kita hari ini adalah konsep dasar laporan keuangan dan standar akuntansi. Konsep dasar laporan keuangan. Konsep dasar yang pertama adalah konsep entitas usaha. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Kemudian konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Kemudian konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan. Konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. Kemudian konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam membandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Konsep dasar laporan keuangan selanjutnya adalah konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki penggunaan metode terhadap secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Konsep penjelasan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka sehingga tidak membuat pembaca keliru menafsir laporan keuangan tersebut. Konsep materialitis. Dalam konsep ini dihendaki bahwa hal-hal yang material baik jumlah maupun keadaannya memerlukan penjelasan yang memadai. Konsep hati-hati. Dalam laporan keuangan tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep biaya. Konsep biaya ini ada dua, yaitu konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif. Yang kedua tadi, konsep unit pengukuran, yaitu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan ini dimulai dari bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan ke jurnal. Artinya setelah bukti transaksi kita catat semuanya ke jurnal ya. Nah, dari jurnal kita posting setiap akun yang ada di jurnal itu ke buku besarnya masing-masing. Selanjutnya tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran itu kita masukkan neraca saldo dari buku besar, masing-masing akun kita posting ke neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Yang ketiga, ada neraca lajur atau kertas kerja. Selanjutnya, tahap pelaporan. Tahap pelaporan yang pertama adalah laporan keuangan. Yang kedua, jurnal penutup. Yang ketiga, neraca saldo penutupan. Yang keempat, jurnal pembalik. Nah, pemakai informasi akuntansi. Banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi. Mereka dibagi menjadi pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern, pemakai informasi akuntansi semacam ini biasanya pihak dalam perusahaan ataupun manajer perusahaan. Yang kedua, pihak ekstern. Yang pertama, pemilik, investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Masing-masingnya mempunyai kepentingan informasi akuntansi sesuai dengan proporsinya sendiri. Misalnya, pihak inspektor menggunakan informasi akuntansi sebuah perusahaan untuk mengetahui seberapa besar dia bisa mendapatkan laba jika dia menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Pihak kreditor seperti itu juga. Kemudian
pihak pemerintah. Pihak pemerintah ini dia bisa mengambil kebijakan berapa pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan tersebut melalui informasi akuntansi yang ada. 3. Profesi akuntan. Profesi akuntan ini ada akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan kepengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Nah, terakhir, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Contohnya seperti guru dan dosen. Bidang akuntansi. Akuntansi terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Yang terakhir, etika profesi akuntansi. Seorang yang berprofesi di dalam bidang akuntansi harus memiliki tanggung jawab, mendahulukan kepentingan publik, punya integritas, objektivitas, mempunyai kompetensi, pandai menjaga rahasia, profesional, dan memiliki standar teknis yang layak sebagai seorang akuntansi. Baiklah, sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.